Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anis Imania, NIM 2019-0230012. Saya dari Prodi Teknik Elektro Universitas Sambilan Surabaya. Nah, untuk video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai komunikasi serial dengan menggunakan teknik master dan multi-sleeve. Jadi sebelumnya, untuk model komunikasi master dengan multi-sleeve ini sendiri, konsepnya yaitu terdapat 1 buah master dan juga terdapat 3 buah sleeve. Dan untuk jaringan komunikasinya tetap menggunakan RS485. Nah, untuk modelnya sendiri, untuk RS485 itu sama seperti yang video saya sebelumnya, di mana untuk jalur kabel A akan dihubungkan oleh masing-masing jalur tiap-tiap unit. Jadi misalkan untuk jalur A pada master akan dihubungkan pada jalur A pada sleeve. Kemudian begitu juga dengan jalur B, maka jalur B juga akan dihubungkan ke tiap-tiap pin B yang ada pada sleeve. Setelah itu, untuk semua kondisi dari master maupun sleeve itu akan dalam kondisi penerima. Nah, kemudian untuk konfigurasi pinnya sendiri yang ada di master, yaitu untuk pin di Arduino, untuk pin 0 RX itu akan tersambung ke pin RO. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini, sudah ada tabel dari konfigurasi pin. Jadi nanti untuk lebih lanjutnya saya akan jelaskan pada aplikasi Proteus. Setelah itu, untuk model komunikasi dari master dan juga multi sleeve ini akan digunakan dengan set ID. Jadi masing-masing sleeve tersebut akan mendapatkan atau akan mempunyai ID masing-masing. Nah, di sini terdapat penggunaan simbol karakter huruf untuk mempermudah program RS485, di mana untuk simbol karakter A ini digunakan untuk ID sleeve 1, kemudian untuk simbol karakter B digunakan sebagai ID sleeve 2, kemudian simbol karakter C akan digunakan oleh ID sleeve 3, kemudian simbol karakter bintang digunakan sebagai jalur yang akan digunakan, kemudian untuk simbol karakter pagar adalah jalur yang bebas. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya pada sleeve-sleeve itu terdapat ID masing-masing. Konfigurasinya seperti ini. Jadi untuk konfigurasi setting ID pada sleeve 1, yaitu untuk bit 0 adalah 1, kemudian bit 1 adalah 0, kemudian bit 2 adalah 0, dengan karakter ID A. Setelah itu untuk yang sleeve 2, bit 0-nya 0, kemudian bit 1-nya 1, dan bit 2-nya adalah 2, dengan karakter ID B. Setelah itu untuk sleeve 3, untuk data bit set ID-nya, untuk bit 0 adalah 1, kemudian bit 1 adalah 1, dan bit 2 adalah 0, dengan karakter ID C. Jadi untuk video kali ini itu saya menggunakan 3 buah sleeve, dimana nanti masing-masing sleeve ini akan saya gunakan data bit set ID-nya seperti ini. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, yaitu yang pertama adalah simulasi ini kita ibaratkan sebuah sistem plan pada bagian produksi sebuah pabrik mie instan yang berfungsi untuk menghitung berapa kardus mie instan yang sudah diproduksi. Kemudian yang kedua, di mana masing-masing sleeve berada di area mesin produksi yang berfungsi untuk menghitung hasil produksi mie instan dalam satuan kardus. Kemudian yang ketiga, tombol input pada masing-masing sleeve diibaratkan sebuah sensor penghitung jumlah kardus mie instan hasil produksi. Kemudian yang keempat,
ketika tombol input ditekan, maka dianggap produksi mie instan dalam satuan kardus jumlah produksi pada slave tersebut dihitung bertambah 1 kardus. Kemudian data hasil produksi tersebut dikirimkan ke master. Jadi, ketika tombol input itu ditekan, maka dianggap produksi mie instan dalam satuan kardus jumlah produksi pada slave tersebut dihitung bertambah 1. Jadi, untuk penekanan tombol input ini digunakan untuk menambah dari produksi mie instan. Jadi, ketika satu kali button ditekan, maka akan bertambah 1 kardus. Setelah itu, master di sini kita anggap sebagai ruang utama kontrol produksi yang berfungsi sebagai media monitoring dalam proses produksi. Pada masing-masing slave dan juga master diberi tanda LED indikator sebagai tanda saat proses komunikasi data. Nah, jadi nanti untuk sistem kerjanya seperti ini, mungkin bisa langsung saja saya tunjukkan untuk program di Arduino IDE maupun simulasi di Proteusnya. Sebelumnya mungkin saya jelaskan di simulasi Proteusnya. Nah, kemudian untuk konfigurasi pin dari master itu sendiri, yaitu di sini saya gunakan satu buah Arduino. Kemudian di sini ada LCD yang berukuran 4x20. Kemudian di sini ada logic probe yang nanti digunakan untuk indikator LED. Setelah itu di sini menggunakan Max 485. Dan untuk keseluruhan nanti kita menggunakan resistor 10K dan juga resistor 4K7. Dan jangan lupa untuk VCC dan juga ground-nya. Jadi, untuk yang pertama, pada LCD, pin nomor 1 ini akan tersambung ke ground. Kemudian pin yang kedua akan tersambung ke VCC. Dan RS atau pin yang keempat dari LCD akan terhubung ke pin 13 dari Arduino. Kemudian untuk yang pin 5 ini akan terhubung ke ground. Kemudian pin yang ke-6 dia akan terhubung ke 12. Pin 12 dari Arduino. Lanjut, untuk yang pin 11 dari LCD akan terhubung ke pin 9 dari Arduino. Setelah itu pin 12 dari LCD akan terhubung ke pin 8 Arduino. Setelah itu pin 13 dari LCD terhubung ke pin 7 Arduino. Dan yang terakhir yaitu pin 14 dari LCD akan terhubung ke pin 6 dari Arduino. Nah, untuk indikator LED sendiri, yaitu kita gunakan pin 5 dan juga pin 4 dari Arduino. Untuk yang pin 5 ini digunakan untuk indikator LED status jalur 485. Kemudian untuk yang keempat yaitu LED terima ID slave. Jadi nanti ketika tombol yang ada pada slave ini ditekan, maka akan memberikan sebuah indikator yang ada di sini. Nah, untuk konfigurasi Max 485 itu sendiri sama seperti yang video saya sebelumnya, di mana untuk RO ini akan terhubung ke RX, kemudian DE dan juga RE di jumper, kemudian terhubung ke pin nomor 1, dan juga DI akan terhubung ke, mohon maaf, untuk yang pin DE-RE akan terhubung ke pin nomor 2, dan juga untuk yang pin DI ini akan terhubung ke TX, yaitu berada di pin nomor 1 Arduino. Nah, setelah itu untuk jalur komunikasinya, yaitu ada di jalur A dan juga B, di mana untuk jalur B di sini akan terhubung ke jalur B yang ada pada slave-slave mesin produksi. Ini terhubung secara bersamaan. Kemudian begitu juga dengan jalur A yang ada pada master, ini juga akan terhubung kepada jalur A yang ada pada slave-slave mesin produksi. Begitu pula pada slave-slave mesin produksi, ini juga untuk pin B dan juga pin A ini terhubung satu sama lain.
Seperti itu. Kemudian untuk konfigurasi pin dari sleeve 1, di sini saya gunakan satu buah Arduino, kemudian saya gunakan juga logic probe, di mana di sini logic probe digunakan untuk indikator LED, sama seperti master tadi, di mana di sini digunakan pin 13 dan juga pin 12. Bedanya yang pin 13 ini digunakan untuk LED status jalur 485, kemudian yang di pin 12 ini digunakan sebagai LED status request. Nah, setelah itu untuk jalur A0 sampai dengan A2 ini digunakan untuk set ID, di mana untuk set ID-nya di sini saya menggunakan logic state. Nah, untuk pembacaannya itu harus ulut dari A0. Setelah itu di sini saya menggunakan satu buah button dan akan terhubung ke pin 3 dari Arduino, dan yang satu dari kaki button itu akan terhubung ke ground. Nah, setelah itu untuk konfigurasi dari Max 485 itu sama seperti yang ada di master. Jadi untuk RO akan tersambung ke RE, kemudian DI akan tersambung ke DE, dan REDE-nya akan tersambung ke pin 2. Kemudian untuk untuk buttonnya, di sini ground akan menjadi 1 atau sudah terhubung pada ground yang ada pada ini, simbol ini. Begitu juga dengan ground-ground yang ada di sini, ini sudah saya labelkan, sehingga ground-ground yang ada pada master maupun slave itu terhubung. Begitu juga dengan VCC. Jadi VCC ini nanti akan terhubung ke ini, VCC yang ada pada resistor ini. Kemudian next untuk konfigurasi slave ruang produksi 2 atau slave 2, begitu juga dengan slave produksi 3 atau ruang produksi 3, jadi ini sama. Jadi untuk konfigurasi pinnya ini sama. Untuk yang slave 2 dan juga slave 3 ini sama dengan konfigurasi pin yang ada pada slave 1. Nah, untuk yang membedakan adalah set ID yang ada pada masing-masing slave. Jadi di sini sudah saya atur untuk set ID slave 1, slave ID slave 2, kemudian set ID dari slave 3. Dimana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya setiap masing-masing slave memiliki ID masing-masing. Nah, untuk yang slave 1, untuk set ID-nya yaitu 100. Kemudian untuk slave 2 yaitu ID-nya 010. Dan untuk yang slave 3, ID-nya adalah 110. Nah, untuk penggunaan ID ini sendiri digunakan untuk apabila ketika terdapat komunikasi antara slave dan juga master, dari masing-masing slave ini tidak ada yang bentrok. Jadi, harus pengiriman datanya satu-satu. Sehingga dari master itu tidak kebingungan untuk menerima data dari slave yang mana, seperti itu. Nah, dari masing-masing Arduino yang ada di sini, itu sudah saya isikan program, baik itu program master maupun program slave itu sendiri. Jadi, untuk programnya sendiri itu seperti ini. Nah, untuk yang program master, di sini sebelumnya sudah saya ketik atau sudah saya buat untuk program masternya sendiri, yaitu yang pertama, jangan lupa kita deklarasikan terlebih dahulu, yaitu di sini menggunakan include liquid crystal, yaitu digunakan untuk LCD. Kemudian di sini ada cost integer, ya, di mana RS sama dengan 13. Ini set ID dari, maksud saya set pin dari LCD. RS sama dengan 13, ini berada di pin 13, kemudian EN ada di pin 12, kemudian D4 ada di pin 9, kemudian D5 ada di pin 8, D6 ada di pin 7, dan D7 ada di pin 6. Liquid crystal LCD, RS, EN, D4, D5, D6, D7. Jadi yang digunakan pin dari LCD itu ini. Ada pin RS, EN, D4, D5, D6, dan D7.
Nah, setelah itu kita juga deklarkan untuk masing-masing pin yang kita gunakan. Itu di sini saya menggunakan integer untuk pin DERE di pin 2 Arduino, kemudian integer pin LED 1 ini berada di pin 4 Arduino dan pin LED 2 berada di pin 5 Arduino. Nah, kemudian untuk set ID di sini saya menggunakan char. Char ini digunakan untuk karakter, kode underscore ID underscore 1 itu menggunakan karakter A untuk set ID select 1. Kemudian untuk kode ID 2 ini saya gunakan karakter B dan set ID 3 saya gunakan karakter C. Nah, setelah itu saya gunakan tipe data string akan digunakan terima underscore dengan variabel terima underscore string. Setelah itu string datanya, kemudian string data underscore str underscore 1 sama dengan 0, dan string data underscore str underscore 2 sama dengan 0, dan juga untuk yang ketiga juga sama 0. Nah, setelah itu untuk char kode akhir yaitu hashtag atau pagar. Nah, setelah itu untuk status request-nya, di sini saya menggunakan tipe data bool dan juga untuk kondisinya yaitu false. Kemudian untuk jalur 485-nya saya gunakan juga tipe data bool dengan kondisi true. Setelah itu untuk integer data 1 sampai dengan integer data 3 itu kondisinya 0. Dengan byte slave ID sama dengan 0. Nah, lanjut kita masuk ke void setup, di mana untuk void setup untuk yang pertama ini, yaitu kita programkan yaitu serial.begin dalam kurung 9600 ini digunakan untuk mengaktifkan jalur serial dengan baud rate 9600 bps atau dengan kecepatan pengiriman data sebesar 9600 bps. Setelah itu lcd.begin 24, di mana di sini untuk LCD-nya yang digunakan adalah karakter 4 dikali 20. Jadi terdapat 4 baris dan juga terdapat 20 karakter. Nah, setelah itu untuk pin mode, di mana untuk pin DERE, kemudian pin LED 1 dan juga pin LED 2 ini digunakan sebagai kondisi output. Setelah itu LCD clear, kemudian LCD set cursor 0,0, di mana di sini nanti akan tulisan dari latihan ini akan ditampilkan pada baris ke-0 dan kolom ke-0. Kemudian untuk LCD.print komunikasi RS485 itu akan ditampilkan pada baris ke-0 kolom ke-1. Mohon maaf, maksud saya pada komunikasi RS485 ini akan ditampilkan di LCD dengan kolom ke-0 baris ke-1. Kemudian untuk master multislave di sini akan ditampilkan pada LCD yaitu kolom ke-0 baris kedua. Kemudian untuk yang elektro UHT ini akan ditampilkan pada kolom ke-0 baris ke-3. Dengan masing-masing penampilan ini diberikan jeda sebesar 200 milisecond. Setelah itu kita konfigurasikan juga, maksud saya kita programkan untuk LED, di mana di sini ada digital write untuk pin 1 dan juga pin 2 ini dalam kondisi low. Nah, kemudian untuk mode kirim, ini dimaksudkan yaitu jadikan mode kirim karena akan dikirim tanda jalur bebas. Jadi semuanya akan dijadikan mode kirim. Setelah itu kirim tanda selesai, beri tanda ke semua slave jalur bebas. Nah, ketika tidak ada, maksud saya ketika pada master jalurnya tidak dipakai atau jalurnya bebas, maka pada Arduino yang ada di master akan diberikan sebuah tanda yang dikirimkan ke masing-masing slave.
Setelah itu di sini ada mode terima, yaitu jadikan mode terima persiapan bila ada slave kirim data. Jadi ketika ada yang akan mengirimkan data pada master, maka pada master ini akan dijadikan mode terima. Oke, next kita masuk ke mode kirim, di mana mode kirim ini isinya yaitu digital write pin DERE sebagai kondisi high, di mana untuk mengkondisikan posisi kirim data dengan diberikan delay sebesar 10 milisecond. Setelah itu untuk void mode terima, ini juga diberikan digital write pin DERE sebagai low, yaitu dikondisikan sebagai posisi data, terima data, kemudian diberikan delay sebesar 5 milisecond. Setelah itu ada void kirim tanda selesai. Untuk ini isinya yaitu jika slave underscore ID sama dengan 1, maka serial print kode underscore ID 1. Jadi kalau misalkan ingin mengirimkan pada slave 1, maka yang dipanggil programnya adalah ini. Untuk mengirimkan kode ID slave 1. Begitu juga dengan untuk mengirimkan kode slave 2 dan juga slave 3, di mana di sini juga sama untuk programnya, yaitu if jika slave underscore ID sama dengan 2, maka serial.print kode underscore ID underscore 2. Sama juga untuk yang slave yang ketiga. Setelah itu serial.print kita gunakan karakter pagar, di mana karakter pagar ini digunakan untuk mengakhiri pengiriman data atau tanda jalur kembali normal. Setelah itu kita berikan delay sebesar 5 milisecond. Kemudian next untuk void tampil data. Nah, void tampil data ini akan tertampil pada LCD yang ada pada master, di mana di sini ada lcd.clear, kemudian lcd.setCursor. Untuk yang teks terima data slave ini akan tertampil pada kolom 0 baris ke 0, kemudian untuk slave 1 sama dengan maksud saya titik 2 akan tertampil pada kolom 0 baris ke 1. Setelah itu data underscore str underscore 1. Nah, data underscore str underscore 1 ini akan digunakan untuk menghitung atau akan menampilkan berapa jumlah kardus yang diproduksi oleh masing-masing slave dan akan ditampilkan pada bagian sini, nanti pada LCD. Begitu juga dengan slave 2 dan juga slave 3. Dan diberikan delay sebesar 10 milisecond. Nah, next kita masuk ke void loop, di mana void loop ini digunakan untuk membaca program secara berulang-ulang. Nah, di sini ada if serial.available kurung buka lebih dari 0, kemudian di sini saya menggunakan char karakter masuk sama dengan char serial.read. Setelah itu, if karakter masuk sama dengan bintang, nah ketika terdapat atau ada karakter yang masuk bintang, ini kan tandanya adanya jalur akan dipakai, maka yang terjadi adalah digital write pin LED 2 high. Nah, tanda LED jalur dinyalakan. Jadi pada master nanti pada pin LED 2 ini akan high. Tandanya digunakan untuk jalur yang dinyalakan. Setelah itu jalur 485 ini false. Jalur 485 dijadikan sibuk. Jadi jalur 485 itu dijadikan sibuk. Setelah itu else if karakter masuk sama dengan A. Nah, jika karakter masuk A tanda slave ID 1, ketika terdapat slave 1 itu mengirimkan data atau masuk, maka yang terjadi adalah digital write pin LED 1 high, tanda LED terima data slave dinyalakan, kemudian slave ID sama dengan 1. Diketahui ID slave yang masuk adalah ID 1, yaitu berada pada slave 1.
Kemudian else if karakter masuk sama dengan B, jika karakter masuknya B, maka tanda slave ID 2. Maka yang terjadi adalah pin LED 1 akan nyala atau tanda LED terima datanya dinyalakan, kemudian slave ID sama dengan 2 diketahui ID slave yang masuk adalah slave 2. Setelah itu untuk else if karakter masuk sama dengan C, di mana maaf ini salah ketik, jadi ini C, di mana C merupakan tanda ID slave 3 yang masuk. Maka yang terjadi adalah pin LED satunya dia high dan diketahui ID yang masuk adalah ID punyanya slave 3. Setelah itu else if karakter masuk sama dengan tanda seru, ini digunakan sebagai tanda akhir data dari slave. Setelah itu if slave ID sama dengan 1, maka data str_1 sama dengan terima string. Begitu juga dengan data str2 dan juga data str3. Nah, untuk terima string sama dengan di sini terdapat tanda string, di mana ini adalah variabel string dikosongkan kembali, kemudian tampilkan di LCD data yang diterima. Nah, setelah itu untuk mode kirim, yaitu master dijadikan mode pengirim. Setelah itu kirim tanda selesai, di mana memanggil prosedur kirim tanda selesai, jalur 485 true, di mana jalur akan kembali normal. Setelah itu untuk mode terima, master dijadikan mode penerima setiap terima data lagi, dengan pin LED 1 dan juga pin LED 2 adalah low, di mana else if jalur 485 sama dengan false, maka yang terjadi adalah terima underscore string plus sama dengan karakter underscore masuk. Di sini artinya adalah terima data karakter yang akan masuk. Nah, seperti ini untuk program dari master. Nah, setelah itu untuk program slave-nya sendiri. Di sini untuk program slave, untuk program slave yaitu di sini saya gunakan integer pin underscore id underscore bit sama dengan 0 di A0. Untuk pengaturan bitnya ini saya gunakan pin A0 sampai dengan pin A2 di Arduino. Nah, setelah itu untuk char kode underscore id, char kode request sama dengan bintang. Untuk mengirimkan request itu kita gunakan karakter bintang, kemudian byte slave id, bool jalur underscore 485 ini jadikan false, kemudian string kirim data untuk pin DERE berada di pin 2, pin tombol berada di pin 3, kemudian pin LED jalur berada di pin 13, dan juga pin LED terima ada di pin 12. Setelah itu data slave sama dengan 0. Nah, lanjut untuk file setup, di mana file setup ini sama, kita harus menuliskan program dengan serial.begin 9600, di mana pengiriman dari komunikasi serial ini dengan kecepatan 9600 bps. Kemudian untuk pin DRE, pin LED jalur, kemudian pin LED terima, ini dikondisikan sebagai output. Setelah itu untuk pin tombol dikondisikan sebagai input pull up, dan juga untuk set ID yaitu ID 0, 1, dan juga 2 ini digunakan sebagai kondisi input. Setelah itu kita tuliskan program juga untuk cek slave ID dan juga mode terima. Nah, untuk void mode kirim di sini isinya adalah digital write, pin DERE-nya sebagai high, yaitu dikondisikan posisi terima. Maksud saya posisi kirim data. Kemudian diberikan delay sebesar 10 milisecond dan akan mengisi program void terima, mode terima, di mana pin DERE-nya low dengan kondisikan posisi terima data. Dengan diberikan delay sebesar 5 milisecond. Setelah itu untuk void check slave underscore id, di mana slave underscore id sama dengan 0, di mana nanti ketika id-nya 0, maka integer check bit 0, cek bit 1, kemudian cek bit 2. Nah, untuk yang cek bit 1, digital read
pin underscore id underscore bit underscore 0. Ini sama juga dengan untuk bit 1 dan juga bit 2. Kemudian jika cek bit 0 sama dengan high, maka slave underscore id plus sama dengan 1. Setelah itu, untuk jika cek underscore bit 1 sama dengan high, maka slave underscore id plus sama dengan 2. Kemudian untuk yang cek bit 2 sama dengan high, maka slave underscore id plus sama dengan 4. Nah, begitu juga dengan penggunaan karakter, di mana untuk slave id 1 itu menggunakan karakter A, kemudian slave id 2 menggunakan karakter B, dan juga slave id 3 menggunakan karakter C. Nah, setelah itu next untuk void loop, di mana void loop ini untuk yang pertama yaitu tipe data integer dengan variabel check underscore tombol sama dengan digital read pin underscore tombol. Jika cek tombol sama dengan low, nah ini misalkan sensornya aktif atau tombol ditekan, maka jalur 485 sama dengan true. Maka jalur ketika jalurnya tidak sibuk, maka data underscore slave plus plus, jadi data hitung slave jumlah kardusnya ditambah 1. Ketika terdapat penekanan satu tombol pada satu kali penekanan pada tombol yang ada pada masing-masing slave, itu akan menghitung pada program ini. Jadi data hitung slave jumlah kardusnya akan bertambah 1. Kemudian string data underscore kirim ini digunakan sebagai variabel data kirim tipenya string. Setelah itu data underscore kirim sama dengan kode underscore id ditambah string atau data slave. Nah, ini diisikan sebagai variabel. Setelah itu digital write, di sini ada pin let terima high, di mana tanda komunikasi ke master. Setelah itu mode kirim, jadikan mode kirim data ke master. Serial.print tanda bintang, kirim tanda jalur yang akan dipakai dengan diberikan delay sebesar 5 milisecond. Kemudian serial.print data underscore kirim yang akan mengirimkan data, kemudian diberikan delay sebesar 5 milisecond. Setelah itu serial.print tanda seru, karakter seru ini digunakan sebagai kirim tanda akhir data dengan delay sebesar 1 milisecond. Setelah itu mode terima dijadikan mode terima kembali. Setelah pengiriman data selesai, maka slave ini akan disetting sebagai mode terima kembali. Setelah itu ketika mode terima diaktifkan, maka jalur 485-nya ini false atau diberikan tanda jalur masih sibuk, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir yaitu if, di mana serial.available tutup buka kurung lebih dari 0, maka char karakter underscore masuk sama dengan char serial.read, di mana akan membaca data yang masuk. Setelah itu, jika karakter yang masuk adalah karakter bintang, maka ini tandanya adalah jalur yang akan dipakai. Maka digital read pin LED jalur ini low, jalur sibuk tanda LED padam. Setelah itu mode terima dan jalur 485 ini false, di mana jalurnya sibuk sementara tidak bisa dipakai dikarenakan ada yang akan masuk. Setelah itu else if karakter masuk sama dengan pagar. Nah, ketika ada karakter yang masuk adalah pagar, maka jika karakter yang masuk pagar, maka jalur normal kembali. Sehingga mengaksi program digital write pin LED jalurnya high, jalur tidak sibuk. Kemudian mode terima dijadikan mode terima, kemudian jalur 485-nya ini sebagai true, di mana jalurnya normal dan bisa dipakai, dan diberikan delay sebesar 10 milisecond. Setelah itu, else if karakter masuk sama dengan kode ID, jika karakter yang masuk adalah kode ID masing-masing slave, maka digital write pin LED terima adalah low, komunikasi ke master selesai dengan diberikan tanda LED padam.
Jadi untuk program dari master dan juga program dari slave ini berbeda, sehingga kalian harus jeli untuk menginputkan masing-masing program yang ada pada ruang kontrol, di mana ruang kontrol ini sebagai master dan juga berada pada ruang-ruang masing-masing produksi, di mana ruang produksi ini ada slave 1, slave 2, dan juga slave 3. Jadi pada program ini, program master sudah saya uploadkan pada Arduino yang ada di master, kemudian program slave sudah saya uploadkan di masing-masing slave yang ada pada ruang produksi. Selanjutnya next untuk simulasinya, langsung saja kita run. Nah, di sini sudah terlihat semuanya berhasil untuk di-run ya. Jadi, untuk tampilan awalnya semua untuk dari master ini digunakan mode terima, semuanya dalam mode terima. Nah, di sini tertampil pada LCD yaitu latihan komunikasi RS485 Master Multi-Slave Elektro UHT. Langsung saja kita coba. Ketika kita tekan tombol 1 pada slave 1, maka yang terjadi adalah, nah, di sini yang terjadi adalah akan ditampilkan terima data slave 1, setiap penekanan 1 kali tombol pada slave, maka akan penambahan 1 buah produksi kardus mie instan. Jadi ketika ditekan, maka akan bertambah. Nah, ini dapat dilihat bahwasanya tadi ketika ada penekanan, maka LED status jalurnya ini berubah menjadi high semua. Untuk LED terima ID slave-nya juga high, seperti itu. Nah, setelah itu kita lanjut untuk yang slave kedua atau ruang produksi 2. Kita tekan. Nah, di sini akan bertambah 1. Dan juga sama untuk LED jalur 485 dan juga LED terima ID slave ketika terjadi penekanan tombol, maka dia akan high. Begitu juga dengan ruang produksi 3 atau slave 3. Sama-sama high ketika terjadi pengiriman data ke master. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih ketika dari salah satu slave ini terdapat ID yang tidak sesuai dengan program yang dibuat tadi. Nah, di sini sudah saya contohkan, di mana ketika dari ID slave 3 ini saya rubah menjadi 011. Nah, apa yang terjadi ketika terjadi penekanan tombol atau pengiriman data? Nah, yang terjadi adalah slave 3 tidak akan menerima, maksud saya master tidak akan menerima data yang dikirimkan oleh slave 3. Dikarenakan apa? Dikarenakan ID yang digunakan adalah ID yang berbeda. Jadi, untuk penentuan ID-nya harus benar. Seperti itu. Nah, baik, untuk penjelasan dari master dan juga multi slave dari saya sudah selesai. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan kata maupun penjelasan kurang berkenan di kalian. Maka saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.